Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Aulia Ramadhani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Amka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Ishak Nuryadin, kelas 5F. Judul penelitian yang saya teliti adalah pengaruh penggunaan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Ciracas 15 Pagi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Terdapat 3 bab yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1, pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, pada proses pembelajaran, guru masih menggunakan metode pembelajaran ceramah yang membuat pusat pembelajaran hanya tertuju kepada guru saja. Yang kedua, guru belum menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan juga hasil belajar siswa. Yang ketiga, siswa menganggap pelajaran IPA adalah pelajaran yang membosankan dan banyak kegiatan menghafalnya. Yang keempat, siswa tidak terbiasa untuk bekerja secara berkelompok sehingga kesulitan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Dari latar belakang masalah tersebut, tentunya guru harus mengubah metode dan juga model pembelajaran yang digunakan untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa dan juga hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh dari model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar IPA siswa. Model pembelajaran picture-in-picture ini menggunakan gambar yang dapat melatih siswa untuk berpikir secara logis dan kritis. Selain itu juga model pembelajaran picture-in-picture diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya ada batasan masalah dan rumusan masalah. Pada batasan masalah penelitian ini terdapat 2 batasan masalah. Yang pertama ada model pembelajaran picture-in-picture dan yang kedua ada hasil belajar. Model pembelajaran picture-in-picture yang dimaksud adalah penggunaan gambar yang dapat diurutkan dan dipasangkan secara logis untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran IPA. Dan yang kedua, hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar kognitif siswa yang berkaitan dengan intelektual dalam pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran picture-in-picture. Dan rumusan masalah. Masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah model pembelajaran picture-in-picture berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Ciracas 15 Pagi? Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu bagi pendidik, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bagi pendidik, yaitu guru, diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang lebih tepat untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa dan menumbuhkan kreativitas yang dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. Dan yang kedua, bagi peserta didik. Bagi peserta didik diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi dalam belajar IPA dan serta dapat meningkatkan kompetensi diri yang bisa mempengaruhi hasil belajar yang akan didapatkan. Selanjutnya bagi sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran IPA ataupun mata pelajaran lainnya. Bagi penulis dapat menguji pengaruh model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD dan juga sebagai bekal yang nantinya dapat digunakan pada saat mengajar di kemudian hari. Pada bab 2 yang merupakan kajian teoritis ini terdapat deskripsi teoritis. Dalam deskripsi teoritis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada variabel Y atau variabel terikat yang merupakan hasil belajar IPA, dan variabel X
variabel bebas yang merupakan model pembelajaran picture-in-picture. Pada hasil belajar IPA terdapat 3 subjudul. Yang pertama ada hasil belajar. Menurut Nawawi dalam K. Brahim tahun 2007 pada jurnal Hazmiwati tahun 2018 berpendapat bahwa hasil belajar adalah pencapaian siswa dalam memahami materi pembelajaran di sekolah setelah mengikuti beberapa ujian dengan mencakup materi pembelajaran yang kemudian mendapatkan nilai. Subjudul selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Nur Hasanah dan Sobandi tahun 2016 terdapat faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa yang merupakan faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, serta faktor eksternal siswa yaitu faktor yang berasal dari luar individu siswa atau lingkungan sekitar siswa. Yang subjudul ketiga ada ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA merupakan pembelajaran yang mencakup pemahaman mengenai segala objek alam semesta beserta isinya, menurut Hazmiwati tahun 2018. Jadi, hasil belajar IPA adalah pada pelajaran IPA, siswa dituntut untuk berpikir secara kritis untuk bisa memahami materi-materi yang ada. Oleh karena itu, IPA memberikan manfaat kepada siswa, yaitu agar siswa lebih memahami kehidupan alam sekitarnya dan mendapatkan pengalaman secara nyata dari percobaan-percobaan yang dilakukan dalam pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya pada model pembelajaran picture-in-picture terdapat 2 subjudul. Yang pertama, pengertian model picture-in-picture. Menurut Widiawati tahun 2019, model pembelajaran picture-in-picture adalah model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif karena model pembelajaran menggunakan gambar ini dirancang secara lebih inovatif dan kreatif agar membuat pembelajaran tidak membosankan. Dan subjudul yang kedua ada keuntungan dari model pembelajaran picture-in-picture. Keuntungan yang didapatkan dari model pembelajaran picture-in-picture ini adalah tingkat berpikir siswa secara kritis akan semakin meningkat dikarenakan siswa harus menganalisis suatu gambar dengan urut dan juga logis, menurut Widiawati tahun 2019. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Prihatiningsih dan Setianiktias tahun 2018 pernah melakukan penelitian dengan judul penelitian pengaruh penerapan model pembelajaran picture-in-picture dan model make-match terhadap hasil belajar siswa. Subjek penelitiannya itu adalah siswa kelas 4 SD Negeri Samirono sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas 4 SDN Sumogawe 2 sebagai kelompok kontrol. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksperimen. Aspek yang terkait dengan kajian penelitian adalah variabel X, yaitu model pembelajaran picture-in-picture dan model pembelajaran make-match. Dan aspek yang berbeda pada penelitian ini terletak pada variabel Y, yaitu hasil belajar IPA siswa. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Variabel bebas X pada penelitian ini adalah model pembelajaran picture-in-picture dan variabel Y atau variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar IPA siswa. Nah, penggunaan model pembelajaran picture-in-picture ini menggantikan model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran IPA untuk mengetahui apakah ada perubahan terhadap hasil belajar IPA siswa. Perubahan tersebut memiliki 2 kemungkinan, yaitu terdapat peningkatan atau terdapat penurunan terhadap hasil belajar IPA siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan deskripsi teori dan juga kerangka berpikir yang sudah dijelaskan, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Ciracas 15 pagi. Dan H1, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Ciracas 15 pagi. Selanjutnya, bab 3 yang merupakan metodologi penelitian.
Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD. Dan yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Ciracas 15 pagi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Waktu penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal mata pelajaran IPA di kelas 4 SD. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen ini adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap hal yang lain dalam kondisi yang terkendali, menurut Dwi Anggraini tahun 2019. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Ciracas 15 pagi. Yang kedua sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4A dan siswa kelas 4B SD Negeri Ciracas 15 pagi. Selanjutnya yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Dikarenakan semua populasi dijadikan sebagai sampel. Dan yang keempat, terakhir ada ukuran sampel. Ukuran sampel dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti berasal dari populasi, yaitu kelas 4A digunakan sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan model pembelajaran picture-in-picture, dan kelas 4B sebagai kelas kontrol yang tidak mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran picture-in-picture. Selanjutnya ada rancangan perlakuan. Yang pertama ada materi pelajaran. Materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi sumber energi. Materi sumber energi ini merupakan materi pelajaran IPA untuk siswa kelas 4 SD. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan model pembelajaran picture-in-picture guna untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dan membuat siswa untuk lebih mudah memahami materi pelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Terus selanjutnya yang ketiga ada pelaksanaan perlakuan. Pelaksanaan perlakuan atau prosedur pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini adalah bagi kelas 4A sebagai kelas eksperimen mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran picture-in-picture, dan bagi kelas 4B sebagai kelas kontrol diberikan perlakuan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru IPA pada kelas tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada hasil belajar IPA. Definisi konseptualnya adalah hasil belajar IPA merupakan faktor yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang sudah dipelajari, dapat berupa bentuk angka-angka atau skor nilai yang telah diraih oleh siswa. Definisi operasionalnya adalah hasil belajar IPA merupakan kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran IPA melalui proses pembelajaran. Penelitian ini berfokus pada hasil belajar yang didapat berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa secara kritis dan intelektual yang diukur dengan menggunakan tes. Selanjutnya, ada jenis instrumen. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes berbentuk pilihan ganda dengan sumber energi sebagai pokok bahasan pembelajaran. Jumlah butir soal pilihan gandanya adalah 20 soal. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen yang sesuai dengan materi pembelajaran sumber energi mencakup aspek kognitif, yaitu mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, dan menganalisis C4. Pada kisi-kisi instrumen terdapat kompetensi dasar dan juga indikator yang digunakan. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yaitu angin, air, matahari,
panas bumi, bahan bakar organik, dan juga nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini dilakukan untuk menguji 20 butir soal pilihan ganda yang diberikan kepada siswa. Uji validitas untuk butir soal bentuk pilihan ganda menggunakan rumus poin biserial. Yang kedua ada perhitungan reliabilitas. Teknik perhitungan reliabilitas menggunakan KR21 di mana instrumen hanya memiliki satu jawaban saja yang benar. Selanjutnya pada teknik pengumpulan data, yang kedua ada model pembelajaran picture-in-picture. Definisi konseptualnya adalah model pembelajaran picture-in-picture merupakan pembelajaran yang berfokus pada penyusunan dan pemasangan gambar-gambar untuk melatih cara berpikir secara logis. Definisi operasionalnya, model pembelajaran picture-in-picture merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran karena siswa dituntut untuk memasangkan dan mengurutkan gambar-gambar yang sudah disediakan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Siswa harus mampu menganalisis gambar dan menjadikan gambar tersebut sebagai acuan untuk memahami suatu konsep materi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Data yang digunakan adalah skor tes hasil belajar IPA siswa sebelum dan setelah mendapatkan pembelajaran. Sumber data diperoleh dari sampel yang sudah ditetapkan, yaitu kelas 4A sebagai kelas eksperimen dan kelas 4B sebagai kelas kontrol. Yang kedua ada pengujian persyaratan analisis dengan menggunakan uji normalitas dan juga uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Lilliefors. Dan uji homogenitas dilakukan untuk menguji varian kelompok bersifat homogen. Uji homogenitas ini menggunakan uji F. Yang ketiga ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang terdapat pada variabel kontrol dan variabel eksperimen dengan menggunakan uji T. Selanjutnya ada hipotesis statistika. Hipotesis yang diajukan dalam pengujian pada penelitian ini adalah yang pertama H0, di mana rata-rata hasil belajar IPA peserta didik pada kelas eksperimen sama dengan lebih kecil dari rata-rata hasil belajar IPA peserta didik pada kelas kontrol, yang berarti H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD. Sedangkan H1, hipotesis H1 berarti di mana rata-rata hasil belajar IPA peserta didik pada kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata hasil belajar IPA peserta didik pada kelas kontrol, yang menyatakan bahwa H1 terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar siswa kelas 4. Sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.